فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Syaikha Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullah taala. Kita masuk ke muka surat 95. Iya betul ya, ayo. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini membahas tentang apakah? Yaitu Allah mengabulkan doa. Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabnalah. Dan ingatlah tentang Nuh tatkala dia berseru, yaitu berdoa sebelum itu. Sebelum ada peristiwa ini semua, peristiwa Nabi Nuh telah berlalu dan doa beliau dikabulkan oleh Allah. Lalu kami kabulkan doanya itu. Fanajjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Lalu kami selamatkan dia dan keluarganya dari kesulitan yang sangat besar. Karb itu adalah syiddatul qasr, kesulitan besar, ditambah dengan azim lagi. Iya, mana ada banjir bah yang sudah dahsyat itu. Banjir seperti ini aja kita pening, walaupun tidak sampai masuk rumah, apalagi kalau seluruh bumi tertutup seperti di masa itu. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Dan kami tolong dia untuk mengalahkan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Berarti apa? Doa tersebut dikabulkan dengan, yaitu beliau dan keluarganya selamat dan sekaligus musuh-musuhnya kalah semuanya. Innahum kanu qauma sau. Sebabnya kenapa mereka pakai inna, yaitu sebabnya adalah karena mereka dulu adalah kaum yang jahat selama berapa ratus tahun itu, akhirnya diazab oleh Allah. Fa'aghraqnahum ajma'in. Maka kami tenggelamkan mereka semua. Ini harusnya jadi pelajaran bagi orang-orang yang dikatakan sebagai ilmuwan, ahli paleontologis atau apa. Kenapa peradaban sehebat itu sekarang ada di samudra mana saja itu, Jepun atau samudra Atlantik atau apa? Sebabnya adalah mereka durhaka. Sudah banyak contoh-contoh terdahulu, lalu mereka ditenggelamkan. Sekarang banyak penggalian bukan untuk jadi pelajaran, tapi untuk mengagumi budaya masa lampau. Ini jahil, naudzubillah. Malah menghidupkan urusan jahiliyah lagi kalau seperti itu. Cari harta karun juga. Kalau itu paling tidak nggak masalah kalau sekedar tujuannya harta karun. Cuma kalau jumpa kepala patung dihancurkan, bukan malah untuk dikagumi. Nggak apa-apa, harta karun rikas 4/5 untuk kita, 1/5-nya untuk fuqara atau apa, nggak masalah. Baik. Istijabatuhu subhanahu li Yunus alaihi salam. Allah subhanahu mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam. Ternyata doa-doa para nabi memang tidak tersia-sia, dan orang yang ikut para nabi akan dapat bagian juga, bagian kebaikan. Qala ta'ala wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Dan ingatlah tentang pemilik ikan paus itu. Zu artinya sahib, pemilik. Tapi terkadang maksudnya dikatakan zu, yaitu dia mula basah, yaitu berdekatan. Baik. Bahkan ini beliau dalam perut ikan paus itu. Tatkala dia pergi dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdira alaih. Lalu dia menyangka, tapi maksudnya dhanna di sini menurut mufassirin yang rajih adalah ayqana. Dia yakin bahwasanya kami tidak akan mempersempit keadaan dirinya. Naqdir yaitu mempersempit, yaitu dalam situasi susah tetap baik sangka kepada Allah Ta'ala. Fanada fi dhulumat. Lalu beliau berseru di dalam kegelapan-kegelapan itu, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan gelapnya perut ikan. Ya TNP nggak sampai situ, tak ada toslet juga masa itu. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Anyaan tafsiriyah bimakna qol. Beliau mengatakan tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang yang zalim. Tayyib, mafza'un nas adalah apa? At-tauhid. Kata Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, tempat kembalinya orang-orang adalah tauhid. Bahkan ahli jahiliyah setiap kali terkena bencana
Mereka langsung mentauhidkan Allah, patung-patung ditinggalkan. Ternyata setelah itu Allah menyelamatkan. Memang kuncinya pada tauhid. Kalau tak, bencana akan datang lagi setelah ini dan berikutnya. Kalau orang masih syirik terus. Maha suci engkau, sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang yang zalim. Fastajabnalah, lalu kami kabulkan doa dia. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kegundahan. Ya, siapa yang tak gundah dalam perut ikan dan seterusnya. Banyak apa aja dalam perut ikan, bau busuk, bau apa itu ya, bau ikan ya, ikan fresh macam itu. Banyak enzim juga. Jelas ini sedih dan susah. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Asal ayat bicara tentang nabi, akhir ayat bersifat umum. Semua orang yang beriman akan diselamatkan. Yang penting ada isim mustaq di situ, yaitu keimanan. Asal masih punya iman, maka masih ada harapan untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. Istijabatuhu subhanahu li Zakaria alaihi salam. Allah subhanahu mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Qala ta'ala wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Dan ingatlah tentang Zakaria tatkala dia berseru kepada Rabb-Nya, wahai Rabbku, janganlah engkau tinggalkan saya sendirian, seorang diri, dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Tetap ditutup dengan apa? Dengan adab yang baik, yaitu hakikatnya Nabi Zakaria tak sendirian, karena Allah lah justru yang paling akhir, tanpa ada batas akhir. Allah yang mewarisi segalanya. Tetapi terkait dengan masalah anak, jelas orang perlu yang namanya keturunan. Nabi Zakaria memohon itu. Ternyata fastajabnalah wa wahabna lahu Yahya. Lalu kami kabulkan doa dia dan kami berikan kepadanya Yahya, dengan yang belum pernah ada yang anak yang seperti itu. Pengabulan yang sangat hebat sekali, bukan anak biasa. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki untuknya istrinya. Segalanya dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Pakai inna, menunjukkan alasannya kenapa doanya dikabulkan. Kuncinya di sini. Mereka dulu senantiasa bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, bukan berlambat-lambat. Dan banyak kebaikan yang dilakukan. Dan senantiasa, kanu dengan fi'il mudhari, menunjukkan mereka memang rajin beribadah, keluarga tersebut. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan senantiasa mereka beribadah kepada kami. Doa ibadah dan doa masalah semuanya masuk di sini. Dengan penuh minat dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami. Tayyib, kanu setelahnya justru berupa apa ini? Isim fa'il. Menunjukkan apa? Istiqrar. Memang terus menerus demikian. Senantiasa mereka adalah keluarga yang khusyuk pada kami. Istijabatuhu subhanahu li Ayyub alaihi salam. Pengabulan doa Allah Ta'ala untuk Ayyub. Pengabulan yang Allah berikan untuk doanya Nabi Ayyub alaihi salam. Qala ta'ala wa Ayyuba idnada rabbah. Dan ingatlah tentang Ayyub tatkala dia berseru kepada Rabb-Nya, anni masaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Bahwasanya saya tertimpa penyakit, ad-dhurr, penyakit. Dan engkau adalah zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Lagi-lagi menyebutkan apa? Yaitu tawasul dengan nama Allah Ta'ala. Fastajabnalah, lalu kami kabulkan doa dia. Tapi kenapa pengabulan doanya tidak seketika, sakit sesaat doa lalu dikabulkan? Tak ada cabaran kalau demikian. Tapi Nabi memang cabarannya lain, sampai 7 tahun, 8 tahun, seperti yang disebutkan di Sahihul Musnad kalau tak salah. Ketika bicara tentang keutamaan Nabi Ayyub, beliau memilih bersabar. Cuma kemudian beliau mohon disembuhkan. Karena walaupun ini juga keutamaan, tetapi sehat itu lebih baik untuk membantu kita dakwah dan sebagainya. Kalau sakit terus, walaupun dapat pahala, justru orang menjauh dari beliau karena penyakitnya itu sangat berbahaya dan menular. Baik, maka maslahat yang lebih besar adalah mohon untuk disembuhkan agar beliau dakwah menemui orang-orang dan seterusnya.
Fakashafna ma bihi min dur, lalu kami hilangkan penyakit yang ada pada dirinya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami berikan kepadanya keluarganya dan yang semisal dengan mereka bersama mereka. Kata para mufassirin, memang semuanya mati, anak-anaknya dan kekayaannya juga habis. Cabaran dari Allah Ta'ala. Kecuali apa? Tinggal istrinya saja yang setia untuk merawatnya. Nah, setelah beliau disembuhkan, lalu diberkahi lagi, hartanya menjadi lebih banyak 2 kali lipat. Demikian pula keluarganya, punya anak-anak banyak lagi, meneruskan dakwah beliau dan juga seluruh amal soleh anaknya orang tua dapat. Makanya untung kalau anaknya banyak, berkah di tangan Allah Ta'ala. Kita mohon. Baik. Rahmatan min indina, sebagai rahmat yang datang dari sisi kami. Jadi banyaknya harta dan anak itu adalah rahmat untuk orang-orang yang soleh. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah mengatakan, nikmal malu soleh li rajulin soleh. Nikmal mal, harta yang terbaik adalah harta yang baik di tangan orang yang baik, bukan harta yang buruk di tangan orang yang buruk. Maka ini adalah rahmat. Orang yang soleh mendapatkan harta dan anak yang banyak, dipakai untuk di jalan Allah dan seterusnya. Wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan, yaitu sebagai pengingat untuk orang-orang yang beribadah. Mereka memiliki contoh dari para nabi dan keluarga nabi, cara ibadah yang baik. Demikian pula bagaimana Allah Ta'ala itu menyayangi para ahli ibadah dan seterusnya. Ini sebagai pengingat. Baik. Jadi kita punya idol yang betul, bukan idolnya adalah orang Korea atau Jepun atau Amerika atau mana itu. Tak ada, mereka tak layak jadi idol. Mereka sendiri belum lagi bebas dari kejahilan mereka. Istijabatuhu subhanahu li Musa alaihi salam. Allah subhanahu mengabulkan doa Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, ini masing-masing cerita itu panjang. Semuanya adalah para pahlawan yang pernah ada di muka bumi. Itu yang layak disebut-sebut. Bukan malah kita sibuk membicarakan orang kafir, mengagumi fisikal mereka atau apa. Tak layak sama sekali. Atau akal mereka seperti Einstein yang entah berakal atau tidak, orang kafir. Tak layak untuk jadi idol kita. Allah Ta'ala, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, menukilkan tentang Nabi Musa. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah mendolimi diri saya sendiri, maka ampunilah saya. Lalu Allah mengampuni untuknya. Sesungguhnya Allah memang maha pengampun lagi maha penyayang. Padahal ini tidak sengaja, tetapi itu pun beliau mohon ampun pada Allah. Tanpa sengaja membunuh orang Egypt yang kuat-kuat itu, orang Mesir. Ya, orang sampai sekarang orang kagum dan bingung gimana cara membuat patung-patung besar atau apa itu namanya, piramid. Ternyata mereka kalah dengan Nabi Musa, kalah dengan ahli tauhid. Tak perlu pening dengan kesaktian orang-orang kafir. Baik, istijabatuhu subhanahu limra'ati Imran. Untuk Nabi Musa sendiri banyak kan tentang dikabulkannya doa beliau, banyak sekali dalam Quran itu. Ini sekedar contoh. Allah subhanahu mengabulkan doa istri Imran. Kembali ke zaman siapa ini berarti? Masa Nabi Zakaria. Tapi karena istri Nabi Zakaria dengan istrinya Imran ini memang adik-beradik. Allah Ta'ala, idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istri Imran berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah menazarkan untukmu apa yang ada di dalam perut saya ini dibebaskan, yaitu dibebaskan dari kesibukan-kesibukan duniawi, betul-betul murni hanya untuk khidmat di Baitullah saja, di Baitul Maqdis itu. Fataqabbal minni, maka terimalah amalan dari saya ini. Betul-betul anaknya dipersiapkan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Walaupun semuanya juga jadi hamba Allah, tetapi khusus untuk anak ini memang betul-betul sebagai pelayan tanah suci, pelayan Baitul Maqdis itu, iya rumah suci juga. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Kemudian tatkala dia telah melahirkan anak itu,
Dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya saya melahirkan anak ini dalam keadaan dia adalah perempuan. Ini tak disangka, bukan muharrarah tapi muharrarah, yaitu laki-laki. Karena laki-laki yang lebih mudah untuk mengurusi masjid dan sebagainya. Tapi Allah menakdirkan lain. Tapi takdir Allah pasti tidak akan tersia-sia belaka. Ada hikmahnya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ini jumlah i'tiradiyah. Ini firman Allah Ta'ala. Dan Allah tahu, Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkan oleh wanita itu. Walaisa dzakaru kal unsa. Dan laki-laki tidak seperti perempuan. Masing-masing sudah ada kewajiban sendiri-sendiri. Baik, ini alal khilaf, apakah ini kembali ke ucapan istri Imran ataukah masih jumlah i'tiradiyah firman Allah Ta'ala, wa inni sammaituha Maryam. Nah, ini juga khilaf, apakah ini kembali ke ibu tadi, ibunya yang menamai, ataukah ini adalah taufik dari Allah, Allah yang berfirman demikian. Dan sesungguhnya aku menamakan anak ini dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha, ini jelas ucapan istri Imran. Dan sesungguhnya saya memohonkan perlindungan untuknya bika kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ternyata dikabulkan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Lalu Rabb dari wanita ini menerima doa dia tadi dan nadar dia dan seterusnya itu. Biqabulin hasan, dengan penerimaan yang bagus. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah menumbuhkan bayi perempuan ini dengan pertumbuhan yang bagus. Wa kaffalaha Zakaria, dan Zakaria yang merawatnya. Ini kata para fuqaha menjadi dalil tentang bolehnya kafalah, yaitu mengasuh, merawat dan sebagainya. Dan ini pakciknya ya, Nabi Zakaria pakciknya. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tatkala Zakaria masuk menemui anak asuhnya ini dan juga sekaligus anak buahnya itu. Salah baca ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali Zakaria, jazakallahu khairan, masuk menemuinya di dalam mihrab. Orang-orang mengatakan berarti dalam masjid boleh ada mihrab. Cuma mereka tak paham mihrab itu apa. Mihrab maknanya banyak sekali. Di antara maknanya adalah muqaddimatul masjid, atau yaitu apa? Asrafu maudhi'in fi majlis. Bagian depan masjid itu dinamakan mihrab. Tidak wajib ada top, yaitu ada bilik kecil itu. Dan juga tempat yang paling utama di tempat di suatu majelis itu dikatakan mihrab. Baik. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang yang membuat bid'ah mihrab, seperti yang diperingatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ittaqul madzabih ay maharib. Hindarilah tempat penyembelihan, yaitu mihrab. Karena memang orang jadi ujub kalau sudah diizinkan masuk ke situ. Orang-orang yang biasanya sekedar imam pengganti, kalau di Indonesia malu untuk masuk situ. Oh, level saya tak sampai situ. Lalu dia sholatnya agak mundur ke belakang. Yang imam asli masuk ke situ, itu sering orang jadi riak dan ujub. Dan itu adalah bid'ahnya para ahli kitab. Jadi tak ada dalam Quran perintah atau pensyariatan mihrab seperti yang mereka bayangkan. Mihrab yang ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Ini adalah sekedar bagian depan masjid. Wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati di dekat atau di samping Maryam itu sudah ada rezeki. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini? Engkau tak pernah keluar dan saya tak mendapati ada orang menghantarkan makanan kepadamu. Qalat huwa min indillah. Maka Maryam mengatakan itu datang dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa ada batasan. Ini menunjukkan fikih yang bagus sekali dari wanita yang mulia ini. Tahu rezeki dari Allah. Dan kalau Allah menghendaki memberi rezeki, tak ada batasannya. Maka tak perlu kita terlalu pening. Yang penting kita menjalankan apa yang diwajibkan di dalam mencari rezeki dan sebagainya. Adapun Maryam memang dia sudah dinadarkan oleh ibunya untuk mengurusi Baitullah, maka tak boleh keluar kecuali dalam situasi yang sangat cemas seperti yang nantinya itu ketika hamil, dia memilih keluar. Atau mungkin karena perlu, dan yang namanya ada keperluan hajat-hajat, jelas keluar.
Tapi secara umum dia tak boleh keluar. Nah, dulu di Indonesia orang jamaah tabligh mengatakan ini contoh tentang orang kalau tauhidnya tidak kuat, dia akan menanyakan dari mana rezeki seperti ini. Nah, ini Nabi Zakaria tauhidnya kalah dengan Maryam, katanya. Naudzubillah, menghina Nabi. Ini sembarang-sembarang aja. Sok tahu dia. Padahal Nabi Zakaria bertanya sesuai dengan sudut pandang manusia. Engkau tak keluar, dari mana rezeki ini? Dan boleh seorang orang tua memeriksa anaknya. Gimana engkau tahu-tahu dapat duit 1.000? Tak boleh anak bilang ini rezeki dari Allah. Allah berikan rezeki tanpa batasan. Tak boleh. Orang tua boleh periksa ini mencuri atau apa. Anak-anak kadang tak terkontrol, tak terkendali. Boleh orang tua menanyakan, memeriksa. Atau jangan-jangan dikasih pakcik itu, besok disuruh datang untuk dapat lagi. Tahu-tahu nanti ada case-case bahaya lagi. Banyak orang mencuri organ tubuh orang lain, bahaya. Nah, orang tua boleh tanya seperti itu, dapat dari mana engkau? Tahu-tahu anaknya balik bawa BMW misalkan. Orang boleh tanya, orang tua boleh tanya. Bukan karena masalah tak tahu tauhid, bukan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.